ini jelas dikasih gaji lebih tinggi. Pilihannya adalah keluar dan usaha sendiri gitu kan. Itu dan sering keluhan itu dari orang tua juga. Bagi orang tua dan bos-bos SDM itu sesuatu yang aneh dan mengkhawatirkan. Apa kabar? Selamat datang di podcast DSC Talks. Sebelum mulai, kita salam dulu ya. Salam diplomat, siap bikin gebrakan. Nah, di podcast keempat kali ini tentunya kedatangan tamu yang spesial sekaligus mentor nasional DSC ke-11. Ini sebenarnya bingung nih, manggilnya Mas atau Om ya, karena ternyata Handoko Hendroyono ini merupakan papahnya teman saya, papanya Sidi dari SMP. Jadi sebenarnya dari tim DSC-nya minta ngomong Mas, minta manggilnya Mas, tapi udah kebiasa Om, nggak apa-apa ya Om. Oke Om, ini kan kalau ngomongin soal generasi muda nih, anak-anak millennials, sering banget ke M Block Space buat nongkrong, ngumpul sama teman-teman. Sebenarnya apa sih yang mendasari pertama kali buat M Block Space? Ya, yang mendasari sebenarnya justru kegemesan kita semua ya terhadap anak muda sendiri, anak muda yang semakin asik gitu ya, semakin tertarik dengan brand-brand lokal, dengan kopi, dengan bertani segala macam. Jadi sebenarnya M Block Space itu pengen mewadahi brand-brand lokal secara lebih positif gitu. Jadi kita benar-benar semuanya brand lokal. Itu satu. Yang kedua musik. Karena kan di situ kan bisa dibilang sebagai hub musik. Jadi musik-musik indie atau musik-musik lokal yang kita wajibkan untuk menyanyikan lagunya sendiri. Jadi kita di live house itu tidak menerima top 40 band. Jadi harus jadi ruang ekspresi anak muda lah, bisa dibilang gitu. Tapi kalau yang saya lihat ya Om, M Block Space ini kan kayak menciptakan ekosistem yang beda karena semuanya tuh ngumpul di situ. Pelaku ekonomi kreatif mulai dari musik tadi yang Om sebut, terus juga fashion, terus makanan. Emang itu ekosistem yang sengaja dibentuk? Ya, jadi beberapa pendirinya memang punya impian yang seru gitu ya. Salah satunya kami kehilangan Bung Glenn salah satu pendiri. Bung Glenn itu punya obsesi terhadap bahwa musik itu bisa jadi kereta gitu ya, bisa jadi penarik bagi ekonomi kreatif. Nah, makanya dia berangkatnya dari musik gitu ya. Kalau saya sendiri dari branding punya impian untuk bahwa brand lokal itu bisa jadi motor gitu ya untuk hub kreatif. Ada satu lagi Mas Yakob itu arsitek. Dia dari segi istilah kami placemaking, dari jadi kita menciptakan ekosistem melalui arsitek, melalui space, which is itu revitalisasi bangunan lama gitu ya, istilahnya adaptive reuse. Itu dikembangkan menjadi sebuah ekosistem. Ada satu lagi teman dari film, Lance Mengong sekarang ketua pelaksana FFI, terus ada Wendy Putranto, aktivis musik juga, sama satu orang finance. Jadi masing-masing kami punya obsesi untuk membangun ekosistem memang, dan memang kalau kita membangun katakanlah cultural kreatif gitu ya, atau ekonomi kreatif ya, kita memang harus secara hub atau secara komunitas itu harus kita bangun gitu. Yang tadi Om bilang kan kalau co-foundernya ternyata dari background yang berbeda, itu justru bukan malah menyulitkan untuk menemukan apa nih visi misinya, tapi justru malah karena perbedaan itu dijadiin satu, menciptakan ekosistem yang baru. Yes, jadi itu indahnya kolaborasi sebenarnya kalau kita lompat ke situ, karena biasanya kalau kita berbisnis kan sering kali gitu 4 atau 3 desainer ngumpul gitu, tapi karakternya sama gitu, itu biasanya malah berantem. Tapi kalau beda-beda itu justru dari pengalaman saya ya, saya sebelumnya juga di Filosofi Kopi berkolaborasi dengan background yang berbeda-beda ya, dengan sutradara, dengan produser, aktor gitu-gitu, dan akhirnya membangun ekosistem Filosofi Kopi itu juga sesuatu yang seru karena backgroundnya beda-beda. Saya sendiri sebenarnya bukan dari film, walaupun saya kenal film. Dari segi branding, dari segi Bung Glenn waktu itu juga salah satu yang ikut juga di ekosistem Filosofi Kopi gitu. Jadi memang seru sih kalau beda-beda. Rasa ada yang beda nggak sih Om sejak dipegang sama waktu Glenn Fredly masih
ada sama sekarang kondisinya apa perbedaan? Iya, kami sih terus terang sangat kehilangan Bung karena Bung itu orang yang saya sebut sebagai, mungkin teman-teman nggak banyak paham bahwa Bung itu bukan hanya sekedar musisi. Karena saya kan cukup dekat dan terakhir-terakhir Bung sangat intens di M Block. Jadi saya sering bertemu dengan teman-teman Bung yang tidak saya bayangkan gitu ya, aktivis lingkungan, agamawan, politisi, orang pemerintah segala macam, luar biasa. Jadi Bung bagi saya sebenarnya sosok orang kreatif, bukan sekedar musisi. Kalau musisi nggak ada yang mempertanyakan lah ya bakatnya segala macam. Tapi intinya adalah Bung memiliki energi kreatif yang sangat luar biasa. Ada nggak Om? Misalnya Om mau share pengalaman. Kalau yang saya baca waktu itu ya di beberapa portal media online. Waktu itu pernah ada pengamen yang datang ke M Block Space. Betul. Ngamen terus diajarin sama Glenn Fredly. Jadi nggak hanya dikasih uang sebagai tanda terima kasih, tapi diajarin juga kalau nyanyi, main gitar harus pakai soul dan lain-lain. Yeah. Om ada di situ menyaksikan? Iya, berapa kali saya malah justru di Philcop juga pernah di Melawai. Dia dalam tanda petik ya secara positif malah memaki-maki. Dipanggil tuh si pengamennya. Kalau nyanyi jangan begitu segala macam, ditegur keras lah. Intinya kamu harus total dan harus ya agak teknis ya, agak mungkin antara orang punya obses ya, sedikit obses ya. Jadi kamu harus punya song list, harus punya ini, harus ini segala macam. Jadi intinya Bung itu orang yang sangat total memang dalam berkarya. Jadi dia memang tapi ya itu potret Bung lah ya, dan akhirnya kadang-kadang dia melupakan dirinya sendiri karena dia sangat total terhadap orang lain. Balik lagi ke M Block Space nih Om, soalnya saya tahu nih banyak juga teman-teman saya yang kesana tapi cuma buat sekedar foto-foto, jadi bukan untuk menikmati apa saja yang disuguhkan di M Block Space, tapi hanya sekedar biar dapat foto bagus di Instagram terus tinggal di post. Gimana caranya Om mengatasi itu? Dalam bisnis memang kita harus juga sangat paham bagaimana memaksimalkan market yang udah kita pegang gitu ya. Kalau ya di bisnis itu upselling atau gimana menangkap habit-habit yang mungkin belum terbentuk segala macam, dan itu di seninya bisnis sebenarnya, how to monetize opportunity yang ada, dan itu menjadi sebuah disiplin yang harusnya dimiliki oleh orang bisnis secara positif gitu. Dan memang kami ada peran untuk mengkurasi dan menurture brand-brand lokal yang ada di situ. Jadi kita harus diakui kalau segi SOP, segi branding segala macam, kita kan masih kalah dengan Starbucks segala macam. Walaupun kita sebenarnya sangat kaya in terms of narasi, soul segala macam, tapi dalam itu nanti kita bakal ngomongin juga soal narasi. Dalam SOP segala macam memang kurang, tapi sebenarnya kita punya banyak modal, dan itu kita harus selalu menurture mereka ya. Artinya menurture bersama gitu. Saya sendiri juga baru belajar gitu ya, maksudnya nggak yang luar biasa, tapi paling nggak kita harus punya semangat untuk itu gitu. Dan kita memang masih baru sih. Tapi maksudnya gimana caranya biar brand lokal ini tuh dilirik? Kalau sekarang sih saya yakin brand lokal udah dilirik ya. Jadi justru kita kalau saya boleh kritik gitu ya. Pertama kalau kita ngomong placemaking ada dua yang saya sering kritik terbuka. Pertama adalah landlord gitu ya, atau orang-orang yang berbisnis properti biasanya punya mindset yang salah bahwa brand asing itu lebih keren dibandingin brand lokal. Kedua government juga punya mindset yang salah. Saya pribadi punya kekesalan terhadap M Block itu karena ketika filosofi kopi ditolak di MRT. Karena waktu itu kita berarti sempat ngajuin ya? Kita dimintain waktu itu, dimintain untuk please bikin proposal, ini ada MRT mengutamakan UKM bla 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 bla, dan saya tahu bukan hanya filosofi kopi waktu itu, ada anomali, ada teman-teman, tapi tahu-tahu ya kita nggak dikasih tahu, yang buka Starbucks. Nah, sementara faktanya saya kasih tahu aja gitu, Starbucks di Indonesia. di Kuningan, di
Di Kuningan situ ya. Itu ada, mungkin pernah tahu Saint Ali, ada di bawah, di sebelahnya ada Starbucks, di atasnya ada Anomali. Di lantai 2, jualan tertinggi adalah Anomali. Oh, dibandingin Starbucks yang di bawahnya. Yes, dan dibandingin Saint Ali yang lagi ngehits gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kita punya mindset yang salah gitu, bahwa produk kita itu inferior gitu. Padahal ya kita tahu gitu, Lawless atau apa ya, bubur cap Tiger. Itu juga baru-baru ini. Belum. Harus coba. Belum Enak pernah. banget dan keren gitu. Iya, Produk-produk lokal tuh keren-keren gitu. Roti Neng. Tapi mungkin masalahnya di marketing kali ya Om ya? Maksudnya sebenarnya kan produk lokal kan banyak yang bagus nih. Tentu marketing, tapi lebih daripada itu mindset. Mindset dari kita semua terhadap kepercayaan diri kita. Jadi istilah saya creative confidence kita ini kurang gitu ya, dibandingin saya katakanlah Korea dengan Korean pop, Jepang, Cool Japan gitu ya, atau Skandinavia sekarang dengan Viking spirit gitu-gitu. Nah, kita ini Thailand aja udah jauh lebih unggul dibandingin kita gitu. Jadi sebenarnya mindset sih, dan ini harus didobrak gitu. Caranya gimana nih Om? Mungkin dengan yang narasi itu terus ya, salah satu juga. Contohnya ya M-Block adalah bentuk pemberontakan positif dari kita gitu, untuk membuktikan bahwa brand lokal keren gitu, dan setelah ini ya kita akan bikin di tempat-tempat lain, dan saya sekarang terus terang bantu Sarina untuk Sarina Tamrin untuk ikut mengkonsepkan. Motivasi saya sederhana sih, saya sebagai CEO M-Block sebenarnya saya kepentingan saya sebenarnya satu, brand lokal harus jadi memiliki etalase utama gitu. Terus kalau yang kemarin saya juga lihat tuh di Instagramnya M-Block Market yang tanggal 6 Agustus kemarin, itu bakal ada apa itu? Bedanya sama M-Block Spaces sekarang apa? Itu fase kedua kami. Kami akan bikin grocery store. Grocery store ini menjadi sangat penting karena kalau kita ngomong grocery store gitu ya, apalagi di artisan grocery store gitu ya, di Melbourne atau di London dan di negara-negara lain, itu lagi marak gitu, karena mungkin istilah saya kebangkitan lokal ya, traceability. Jadi ngopi juga. Coklat. Coklat. Sekarang ini ada tren kalau coklat atau kopi gitu, pengen tahu, konsumen tuh pengen tahu ini kopinya dari mana, petaninya siapa. Mungkin kalau kopi udah banyak ya Om, tapi kalau coklat masih belum banyak. Coklat sudah mulai tapi belum banyak. Case yang menarik itu Pipiltin. Iya, Pipiltin enak banget coklatnya. Enak banget kan. Nah, Pipiltin kemarin bayangin pangeran dan ratu dari Belanda itu datang ke Jakarta, datang ke Pipiltin. Karena narasinya sangat baik. Narasinya Pipiltin itu dia ada satu produk yang petaninya dari Papua, dan dia ikut melestarikan burung-burung yang hampir punah di kebunnya itu. Jadi karena kebun kan kita kalau pertanian itu kan menghidupkan habitatnya gitu ya. Kopi juga bisa menghidupkan habitat gitu, dan itu diakui secara internasional tuh Ransiki Project kalau nggak salah namanya. Jadi sebenarnya kita punya alasan untuk bikin narasi-narasi yang bagus, dan akhirnya diakui di dunia gitu. Dan itu bukan cuman Pipiltin, teman-teman yang lain mulai bangkit gitu, dan saya rasa kewajiban kita untuk menyuarakan hal-hal seperti itu. Gitu. Seberapa penting sih narasi itu dalam suatu brand? Penting dong, jelas kalau kita lihat di luar gitu, misalnya kayak Disney gitu, Disney dari Mickey yang dari tikus akhirnya menjadi dengan narasinya dia, dan akhirnya bisa jadi cruise, bisa jadi bayangin destinasinya bisnisnya, entertainment bisnisnya dari Disney itu lebih besar dibandingin pariwisata Indonesia loh. Itu kan karena narasi. Nah, dan kita sebenarnya punya banyak narasi yang bagus-bagus di Indonesia ini. Di mana aja gitu ya, kalau kita ngomong identitas geografis, segala macam. Jadi ruang untuk mengembangkan narasi itu masih sangat luas, dan itu membuat saya pribadi sih sangat antusias untuk mengembangkan hal seperti itu. Gitu. Belum gedung tua, macam-macam sebenarnya yang di sekitar kita banyak sekali narasi yang. Balik lagi ke yang M-Block Market itu Om. Kan ada dua kan tuh ya. M-Block Market itu sama yang market. Serunya adalah kita pengen mengembangkan kultur belanja, katakanlah grocery store gitu ya. Tapi kulturnya nanti kita bawa ke real market gitu ya. Jadi kita akan ada auction buah-buahan, auction sayur-sayuran gitu ya. Jadi kita bikin lifestyle baru gitu. Lifestyle sekarang itu kan bukan
Louis Vuitton gitu ya, maaf ya kalau saya sebut gitu ya, tapi lebih kembali ke lokal gitu, dan itu kita pengen bangkitin gitu. Kalau nanti belanja keren gitu, dan tapi menghargai lokalitas gitu. Tapi pedagangnya diambil dari pedagang di suatu pasar? Enggak, kita akan kerjasama dengan petani-petani, tentu kita kurasi. Dalam hal itu memang kurasi menjadi syarat yang sangat penting dalam konteks membangun brand lokal. Karena membangun brand lokal itu tidak sekedar menghargai lokalitas, tapi ada nurturing, ada ya tadi curation, ada segala macam. Karena harus ada peningkatan terus kan dari segi kualitas. Kalau auction kan biasanya kan cenderung untuk meningkatkan kualitas kan. Ada satu standar tertentu yang kita kejar gitu. Kenapa Thailand maju misalnya pertaniannya? Karena kan mereka ada standarisasi yang dicanangkan gitu, dan itu penting. Kalau yang gedung satunya lagi itu untuk museum? Untuk museum itu sebenarnya kan kita kerjasama sama Peruri. Nanti ada museum uang, nggak terlalu besar ya, bisa dibilang galeri, tapi di belakangnya nanti ada tempat untuk kelas-kelas UKM. Jadi UKM nanti bisa bikin kelas di situ. Gitu. Rencananya buka kapan, Om? Januari. Nah, deg-degan juga nih udah. Oke, terus kalau ngomongin soal DSC ke-11, apa yang Om harapkan dengan adanya DSC ke-11 ini? Kalau saya sih karena dipanggil Om jadi saya harus ngaku. Iya, habis nggak enak kalau manggilnya Mas. Jadi generasi saya tuh sangat berbeda dengan generasinya Nadia ya. Jadi saya sangat senang ngobrol dengan generasi millennials, which is itu lebih clear gitu pikirannya. Kalau generasi saya dulu setelah saya kuliah, cari pekerjaan, beli mobil, beli rumah, merit gitu, dan bekerja di multinasional gitu. Kalau sekarang kan generasinya berbeda, mereka punya usaha sendiri, entrepreneurship. Nah, jadi saya sebagai katakanlah generasi gagal gitu ya. Tapi sukses di generasi saya. pengen sharing gitu tentang dan pengen bersentuhan juga ya, maksudnya berinteraksi dengan generasi sekarang, bahwa sekarang peluangnya sangat besar. Saya pengen ngiri, pengen jadi generasi sekarang untuk bisa berusaha di konteks sekarang, karena kan sekarang kita banyak ngomong sustainability, problem solving gitu. Dulu boro-boro kita bisa ngomongin problem solving. Kita kan ya pengen jadi kaya gitu aja kan dulu kan, karena dulu kan eranya memang berbeda. Kita agak aneh juga kalau dulu ngomongin problem solving, sustainability gitu kan, belum sampai sana. Rasa kesulitan nggak tuh Om? Maksudnya kan Om tadi bilang kalau saya dari generasi yang berbeda sama generasi milenial. Ada gap nggak dalam menciptakan? Kalau saya pribadi enggak, karena kan bukan tiba-tiba. Karena saya kan ada satu perjalanan dulu di marketing, di advertising, terus saya merasa bahwa awalnya saya pengen bikin produk, makanya saya bikin filosofi kopi sama teman-teman berkolaborasi, pengen bikin kedai. Memang ada fase saya pengen bikin produk. Pengen jadi produser lah gitu ya, produser dalam arti sebenarnya produsen ya, jadi pengen jadi produsen gitu. Jadi memang ada fase itu, sehingga saya sangat enjoy dengan generasi sekarang. Walaupun kadang-kadang anak-anak sekarang kan sangat cepat ya, berpikirnya sangat cepat, kadang-kadang lompat-lompat. Tapi saya enjoy untuk bekerja sama dengan, ya kalau di filosofi kopi kan dengan Chico, Rio, memang lebih senior. Sekarang Chico, Rio itu umurnya berapa ya? 36-an, 35, 36 gitu, angka. Tapi saya pernah, kan itu mulai 6 tahun lalu, jadi ketika mereka 30, 29 gitu. Jadi saya enjoy sih kerjasama dengan anak-anak millennials. Selain kopi, kira-kira produk apa aja nih yang bisa dikembangkan? Saya bikin kebun ide, ngembangin gelato. Iya, saya pernah kesana, gelatonya enak. Iya, mama kamu yang main kesana duluan ya. Ya, dan sekarang buka toko tanaman. Ya semuanya ngalir aja sih. Pengen bikin ada fashion line di filosofi kopi juga. Bahkan di filosofi kopi sekarang jualan sepeda. Intinya sih menarik sih. Generasi sekarang adalah generasi yang harusnya bersyukur ya, walaupun lebih stres ya, saya tahu pressure-nya lebih tinggi karena semakin kesini perubahannya semakin cepat, pressure-nya lebih tinggi, nggak lebih simple gitu ya, jadi level of stress juga tinggi gitu. Tapi ya menarik sih. Stres tuh berkaitan dengan kegagalan nggak?
Atau Om Perubahannya ini pengamatan saya ya, saya belum tentu benar. Kemarin kayak di M-Block, dasarnya pasti dari research yang saya amati lah, bukan research kali ya. Kayak kemarin tuh ada pameran yang menarik di M-Block, anak-anak UI, psikologi angkatan baru gitu, bikin pameran insecurity, insecure ya. Jadi mereka pameran sederhana, pameran foto, pameran ilustrasi, puisi gitu-gitu. Karena insecurity itu naik cukup tajam gitu dan itu sebenarnya menandakan bahwa memang pressure-nya lebih tinggi, nggak ada kepastian gitu. Tidak adanya kepastian itu menjadi hal yang biasa gitu bagi generasi sekarang, gitu. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi segala macam. Jadi memang tingkat stresnya menurut saya lebih tinggi ya. Wajar lah gitu kalau itu tingkat stresnya lebih tinggi gitu. Dan menurut saya ini harus dipahami ya oleh government, oleh mungkin dunia pendidikan, segala macam, SDM, dunia SDM juga. Karena memang makanya kalau generasi saya sering melihat generasi milenial itu sebagai wah anak sekarang ini nggak loyal, ini segala macam. Tapi bagi saya nggak bisa dijudge gitu juga, karena memang dinamikanya berbeda. Itu menurut saya. Iya. Bener nggak? Bener. Kayaknya langsung merenung kan? Enggak, kayak selalu tuh pengen nyoba. Maksudnya gini, setiap ada kesempatan baru tuh pasti selalu diambil. Sebenarnya kita tahu, oke mungkin nggak mampu di bidang itu, tapi karena penasaran ya udah diambil aja. Jadi mungkin mikirnya belakangan, tapi ya udah karena mau coba sesuatu yang baru, jadi ambil. Sebenarnya tuh nggak bisa dibilang itu salah juga sih, karena kita nggak ada yang tahu ke depannya ketika kita ngambil itu apakah kita bakal bisa jadi sukses apa enggak. Ya kan Om? Ya bagi generasi saya dan mungkin orang kalau tua. Yang di pikiran kami orang tua ataupun di bos-bos SDM sering kan misalnya gila ya anak-anak sekarang ini jelas dikasih gaji lebih tinggi, pilihannya adalah keluar dan usaha sendiri gitu kan. Itu dan sering keluhan itu dari orang tua juga. Bagi orang tua dan bos-bos SDM itu sesuatu yang aneh dan mengkhawatirkan. Tapi kalau bagi saya sih saya sangat mengerti. Bagi anak muda sekarang opportunity-nya lebih besar. Dan menjadi mapan, berpikir mapan itu kan bisa jadi bukan pilihan bagi anak muda sekarang gitu. Kayaknya juga terjadi nih. Kayak udah pengen ngomong nih. Iya, tapi tetap aja harus ada beberapa yang dipersiapkan. Oh iya, Om. Tapi kalau menurut Om Handoko sendiri, apa sih yang mesti dimiliki oleh seseorang gitu ketika dia memilih untuk keluar dari perusahaan sebelumnya, memilih untuk buka startup sendiri? Enjoy dengan dinamikanya, tapi wisdom harus ada menurut saya. Jadi memang sangat kalau saya dulu bilang zaman saya katakanlah 10 tahun lalu gitu, saya udah dengar jargon misalnya no risk no gain gitu ya. Tapi no risk no gain-nya zaman dulu dengan no risk no gain-nya anak sekarang itu berbeda. Kalau dulu tuh no risk no gain bagi saya adalah berkreasi harus berani gitu ya semata-mata. Kalau sekarang no risk no gain bagi anak-anak sekarang benar-benar take risk-nya itu benar-benar bukan sebagai karyawan gitu. Kalau dulu no risk no gain saya mungkin masih sebagai karyawan harus berani berkreasi gitu. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan berbeda. No risk no gain-nya ya benar-benar berani banget. Berani aja, mikirnya baru belakangan ya. Iya. Bisa dibilang gitu. Om Handoko menerapkan itu juga nggak sih ke anak Om? Waduh susah juga ya karena kenal juga. maksudnya kan di sini kan yang Om harapkan kalau di sini ketika nanti ada yang mau join di DSC ke-11, jangan takut kalau pengen buka startup ya udah, tapi harus ada beberapa pertimbangan yang tadi Om Handoko juga bilang beberapa wisdom itu. Nah, tapi kan pengen lihat juga nih kalau dari kacamata Om sendiri menerapkan ke anaknya seperti apa? Apakah saya sih pengennya sih ya memberi contoh aja. Saya nggak mau terlalu terlalu mendirect anak saya misalnya gitu. Iya, kebanyakan anak sekarang kayak gitu sih, kayak nggak bisa kamu harus ini, kamu harus itu gitu. Iya kan Om? Sulit sih, jadi orang tua sulit. Oke, kalau gitu Om Handoko, ini aku mau ajak Om untuk main games. Waduh, seru nih kayaknya. Seru dong. That's your choice. Jadi Om Handoko, saya bakal kasih 3 pertanyaan. Setiap pertanyaannya tuh Om harus milih antara A atau B. Yes. Tapi waktunya cuman saya kasih 3-5 detik. Oke. Wah, cepet banget. Iya, tapi ini gampang kok. Oke, pertama. Buku atau film? Buku.
Gara-gara udah pernah bikin buku ya. Tapi pernah bikin film juga. Oke, yang kedua, bikin bisnis eksklusif, penghasilan besar, atau bareng komunitas tapi penghasilan rendah. Komunitas. Walaupun penghasilan rendah. Awalnya rendah. Kenapa? Karena biasanya akan besar. Jadi dari rendah dulu terus besar. Iya. Kenapa yang bikin Om yakin itu? Ya karena dengan komunitas asetnya besar sekali. Oke, baik. Kita ke pertanyaan terakhir. Membangun satu local brand dari Jakarta dan jadi terkenal, atau membangun banyak local brand dari daerah tapi tidak terkenal? Kedua, dari daerah. Jujur ya, jawaban jujur, dari daerah. Walaupun gak terkenal. Harusnya sih terkenal ya, dari daerah ya. Kenapa harusnya terkenal? Tapi kan pilihannya ini gak terkenal. Oke. Jadi dari Jakarta satu nih local brand, tapi terkenal. Tetap dari daerah. Tetap dari daerah. Kenapa pertimbangannya? Karena logikanya di daerah misalnya nggak terkenal kan di daerahnya terkenal kan. Nah, karena brand nggak usah ngomong nasional. Oke. Sudah main gamesnya. Nah, Om, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih yang sebenarnya penasaran soal membangun partner dan memilih partner. Yang paling tepat itu kalau kita awal-awal bikin bisnis lebih baik sendiri atau ngajak orang yang bisa diajak kerjasama? Ngajak orang. Kenapa? Ya karena zaman sekarang sendiri tuh agak nggak mungkin ya. Kenapa? Bukannya mungkin aja atau butuh beberapa perspektif, sudut pandang? Tadi zaman kolaborasi. Saya dari tahun 2010 ya selalu ngomong collaboration is the new competition. Jadi kita harus berkolaborasi gitu ya. Karena bisnis itu kan connecting the dots ya, networking segala macam. Jadi bagi saya sendiri itu udah so last year gitu. Menurut saya. Kriterianya apa aja nih untuk menemukan partner yang cocok? Ya pasti harus otentik narasinya ya, harus unik segala macam dan pasti ada partner yang karena kan kita bisnis kan butuh tektokan ya, butuh ngobrol, ya, butuh bukan dapat sudut pandang sih. Iya benar, sendirian. Dapat masukan-masukan. Kayak dari zaman dulu juga even Steve Jobs juga nggak sendirian kali ya. Ya walaupun dia motornya gitu ya, tapi pasti kan ada tektokan dengan orang yang nerd banget atau segala macam gitu ya. Siapa tuh namanya yang nerd itu saya lupa. Nggak hafal, tapi nonton filmnya. Jadi menurut saya bisnis atau membangun narasi itu butuh tektokan. Nggak asik kalau sendiri. Bukan nggak bisa ya, tapi nggak asik kalau sendiri. Selama menjalani bisnis, M-Block Space, Kebun Ide, terus jadi penulis juga, pernah ngalamin kegagalan gak? Sering lah. Apa yang paling diingat? Yang paling diingat saya pernah pameran lukisan gitu. Ini M-Block Space? Enggak, udah lama. Oh, udah lama banget. Pameran lukisan, nggak ada satupun yang ngirim. Ngelirik apa yang datang? Oh, nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Kalau datang, teman-teman datang gitu. Terus gimana caranya Om untuk bangun dari kegagalan itu? Ini kelihatannya kayak jargon ya, tapi kegagalan itu sebenarnya sesuatu yang nempel di kita dan sebenarnya menjadi indah sekali ketika kita. Saya nggak pernah menganggap itu sebagai kegagalan, tapi maksudnya itu kadang-kadang itu nancep dan memotivasi kita gitu untuk menikmati ketika nggak terjadi lagi gitu. Tapi justru bagi beberapa orang dengan adanya kegagalan itu mereka jadi nggak bisa berpikir untuk termotivasi lagi, bahkan mereka justru malah kebalikan. Dimotivasi Om. Mungkin Om Handoko punya tips-tips nih gimana caranya untuk kita tetap semangat. Karena logikanya nggak mungkin ya sekali harus sukses ya. Karena bahaya sekali. Kalau bisnis memang kebanyakan gitu. Tapi kan ada orang tuh yang prosesnya lama banget, butuh waktu beberapa bulan. Ya ada yang bilang nih, tapi saya percaya ya sukses itu ketika gagal diulang terus akhirnya sukses. Berkali-kali sukses. Konsisten, persisten gitu kan terhadap usaha-usaha yang gagal tadi gitu. Dan mungkin umur juga ya, jadi saya menikmati sih kalau gagal-gagal itu sebenarnya wajar kan. Saya juga bikin film banyak yang gagal, macam-macam ceritanya. Gagalnya karena nasib, ada gagal karena kalau dianalisa memang kurang
kurang benar gitu. Tapi ya dinikmati aja gitu. Jadi arti kesuksesan menurut Om Handoko apa? Waduh. Saya tidak pernah merasa sukses terus terang. Atau enggak, tapi pernah melihat orang sukses? Mungkin ya kalau orang sukses saya banyak lihat. Mungkin Om Handoko menilai orang itu sukses berdasarkan apa? Kalau saya sih milestone ya. Kalau ketika kita berkarya dan karyanya itu diingat, itu sukses. Jadi kalau musik gitu kan mungkin familiar dengan musik ya. Kalau saya anggap sukses ya misalnya kayak Geng Pegangsaan itu sukses karena nggak akan lupa. Orang akan ngomong terus tentang Geng Pegangsaan. Itu sukses dan nggak bisa diulang biasanya suksesnya Geng Pegangsaan itu. Jadi setiap karya yang dibuat kalau diingat sama banyak orang itu baru dinamakan sukses. Oke, terima kasih banyak Om Handoko atas waktunya. Udah ngobrol-ngobrol. Asik ya ngobrolnya. Asik, ini mesti dilanjutkan lagi sama Cindy juga, ajak Tante Lia juga, ya kan? Nah makanya untuk para challengers yang tertarik banget nih, misalnya pengen ngikutin juga jejak Om Handoko, terus yang namanya kegagalan itu bukan suatu hal yang yang pasti dialamin sama semua orang, apalagi mereka yang baru buka bisnis. Jangan khawatir. Makanya siapa tahu ide-ide kalian, karya-karya kalian nanti yang sudah kalian upload tuh di diplomatsukses.com, siapa tahu bisa diingat sama banyak orang. Jangan lupa untuk submit sampai 19 Oktober 2020 nanti. So, siap bikin gebrakan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.